Halo semuanya, selamat datang di Indo Warehouse bersama saya Vian, ada di Ngola, Ngobrol Bola. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat legenda bagi kami semua yang ada di Lamongan. Salah satu pemain terbaik, pemain legenda yang ada di Lamongan, yaitu ada di samping saya, yaitu Babe Jaina. Ya, Halo, apa kabar Be? alhamdulillah baik, Gimana kabarnya? sehat-sehat. Aktivitasnya apa Be sekarang Be? Ya, aktivitasnya biasa sekarang karena udah nggak main bola tahun ini, di rumah ngomong anak, terus bantu-bantu juga, ada teman bantu-bantu ngelatih. Ngelatih bola ya? Iya, Jadi sekarang fokusnya sebenarnya di juga situ ya? sebenarnya bukan ngelatih bola, saya yang belajar mau jadi pelatih. Oh kan. Kalau gabung sama Babe Zainal pasti selalu merendah. Saya memang memang saya mau belajar melatih sama teman-teman. Sebenarnya saya ngundang Babe ke sini tuh saya yang mau dilatih sama Babe. Aduh. Kalau kayak saya gini masih bisa punya kesempatan nggak untuk jadi pemain Persela, Be? Ya, mungkin nanti kita lihat, kita latihan dulu tiap Jelas nggak pagi. iso. Sebenarnya banyak sekali cita-cita anak di kota ini yang ingin jadi penerus Babe dan lain-lain, terutama almarhum Khairul Huda juga. Nah, untuk Babe sendiri ini, cita-citanya yang awal mula dulu apa emang mau jadi pemain sepak bola? Memang saya dulu pemain bola Dari dari kapan itu, kecil. Be? Dari mungkin saya kelas 6 SD. Biasanya anak kecil itu kan waktu ditanya masalah cita-cita, kebanyakan jadi dokter, jadi polisi. Apa Babe memang langsung nyebut pengen cita-citanya dari Iya, apa? Jadi pemain kadang sepak bola. sampai saya diketawain sama teman-teman kalau guru tanya, "Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa?" Banyak yang mau jadi polisi, tentara, mungkin dokter. Kalau saya jadi pemain bola, makanya semua ketawa, guru pun ketawa. Pemain bola kok cita-cita katanya. Tapi kok bisa tersampai? Soalnya cita-cita menjadi pemain sepak bola itu bagi kami yang mungkin awam ini susah banget. Prosesnya itu cukup lama. Untuk keluarga sendiri gimana itu, Be? Alhamdulillah kayak saya punya orang tua mendukung saya main sepak bola. Karena dulu saya gara-gara bola saya bisa sekolah, bisa apa, dari umur kelas 6 saya udah gratis sekolah dari sepak bola. Semua di klub saya itu yang bayarin saya sekolah, biaya. Saya berangkat naik latihan sampai nanti dikasih uang jajan dari klub saya. Kok Dulu. bisa Babe mendapatkan kesempatan itu? Apa mungkin dari kecil itu sudah ada skillnya? Saya juga nggak tahu. Dulu sebenarnya diajak teman, suruh nemanin latihan. Mm-mm. Tapi saya ikut latihan, tahu-tahu ada ya pengurus salah satu dulu, nggak ada SSB, dulu cuma klub. Tahu suruh nawarin saya di situ sudah. Nanti kamu gini-gini, sekolah gini-gini. Saya pulang cerita orang tua tambah senang. Terus temen yang Asli. ngajak itu gimana, Be? Jadi juga apa enggak, Be? Biasanya sih Saya malah sekarang kontras biasanya. udah miskontak sama dia karena sudah lama nggak ketemu. Itu teman SD dia dulu itu yang ngajak. Tapi mudah-mudahan dia pun sehat-sehat, rezekinya lancar. Karena sampai Amin. sekarang ini dia miskontak. Karena yang bawa saya ke klub itu sebenarnya dia Sebenarnya yang dia ngajak. Iya yang teman berjasa saya. berarti Iya, masnya itu ya. iya. Terus itu kapan, Be? Waktu pertama kali masuk sebagai di klub sepak bola itu. Itu tahun pokoknya sekitar saya masih SD kelas 6 Di mana itu, Be? di Bekasi. Di Di Bekasi. Bekasi. Kelas 6, terus kemudian SMP. SMP masih stay di sana. Bekasi. Berarti saya juga pernah ikut SSB. Di dalamnya itu harus benar-benar kuat mental, kuat fisik dan lain-lain. Pasti. Babe sendiri kok bisa bertahan lama? Apa memang digempleng sebegitunya? Ya itu karena cita-cita saya mau jadi pemain bola. Memang Jadi itu ya. saya iya digembleng pelatih apapun, ya saya siap. Klub untuk pertandingan yang pertama, event yang pertama dalam sepak bola sendiri, Babe itu kapan, Be? Pastinya di umur junior kalau kita punya event-event gitu karena di situ nanti
titik awal kita bisa bermain bola. Banyak pertandingan di junior, junior, itu yang nanti buat pengalaman buat kita main bisa ke level senior. Terus dari junior ke jenjang-jenjang selanjutnya, Babe sendiri kok bisa lanjut ke Persela Lamongan? Kita Persela juga, sebenarnya saya dulu ini ada tim, salah satu tim juga pesaing Persela. Hmm, Saya sebenarnya ada di salah satu klub lain juga sudah negosiasi. oke. Cuman saya tidak tahu ada miss masalah bla 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 bla. Masuk Lamongan kontak. Saya langsung iya aja. Langsung itu aja? Iya, Nggak langsung. pakai pikir panjang ya itu Nggak ya? pikir panjang saya. Dan ternyata di Persela ini sampai 13 tahun. Bener gak, Be? Iya, ya. Benar. 13 Benar tahun. betul. Kok bisa betah? Pasti betul. Apa yang ngebuat betah itu, Be? Lingkungannya atau kotanya? Lingkungannya sudah pasti karena di sini saya lihat atmosfer sepak bolanya masyarakat wow di sini. Dulu waktu saya masih muda datang ke sini, saya main di sini ditonton banyak orang, merinding saya. Itu merinding dengan hati yang senang kok saya bisa ditonton kayak begini orang di sini. Di sini baik-baik memang mereka orang-orangnya. Atmosfer dari Iya dulu, supporter itu beda ya di sini ya? ya benar. Terus di Persela itu jadi back mana itu? Kanan, kiri? Enggak, saya malah banyak operasi main di gelandang, Oh, di gelandang ya? di gelandang. Kenapa di gelandang, Be? Kenapa nggak striker? Biasanya pemain itu kalau saya sendiri pengen jadi striker, ngegolin selebrasi. Biasanya gitu sih. Kan punya kepuasan sendiri lah misalkan dapat selebrasi. Saya juga nggak tahu, mungkin pelatih-pelatih nggak percaya saya main di striker. Saya jadi main di sayap gelandang. Tapi biasanya yang mungkin ya menurut saya ya ini ya sebagai gelandang itu lebih capek daripada yang lainnya. Karena harus maju, mundur, mengatur serangan kanan, kiri. Iya nggak sih, Be? Mungkin ada benarnya juga, cuman menurut saya sepak bola tidak ada yang capek kalau kita bisa menguasai, maupun kita main di posisi lain selain gelandang. Sama kalau kita tidak menguasai kita bakal capek. Tapi kalau kita menguasai, kita main di mana pun kayaknya tidak bakal capek. Sepak bola nggak pernah Gitu capek. ya. Kalau memang sudah pas di posisinya, pasti Ya, betah ya. Terus ada lagi nih, Be. Satu hal yang mungkin banyak orang pengen tanyakan. Kenapa selalu pakai nomor 2? Kenapa nggak nomor 7, nomor 10 kayak Lionel Messi, nomor 7 kayak CR7? saya Kenapa nomor nggak 2? tahu, saya juga. Saya suka aja dari kecil nomor 2. Saya kecil. Posisinya kan gelandang. Iya, Gelandang biasanya nomor 8, nomor-nomor tengah. Kalau 2 biasanya back kan? back pasti. Berarti memang dari Babe sendiri tuh minta nomor 2. Iya, Bukan bukan dari B kamu nomor 2 aja, bukan. enggak. Bukan dari Saya suruhan ya? sendiri. Karena Minta emang sendiri berarti. Mungkin ada kesakralan sendiri dari nomor 2 itu, Be? oh nggak ada, nggak ada. Enggak ada. Tanggal lahir atau Cuman tanggal lahir siapa gitu. suka aja dari kecil Tanggal pakai lahir nomor 2. mantan gitu. Enggak, Enggak enggak. ya, Be? Dan juga saya ketahui itu 13 hampir 14 tahun di Persela. Tapi yang bikin heran kita semua itu kenapa nggak pernah mau disebut sebagai legenda di sini, Be? Iya mas, kalau menurut saya legenda itu bukan main-main, sebutan buat legenda itu memang yang benar-benar dia apa namanya ya, dia punya jiwa dia pejuang benar-benar. Di sini memang ada satu mas legenda kalau buat saya selama saya main di Persela Lamongan, yaitu almarhum Khairul Huda. Karena saya Hmm, sama dia 13 tahun, saya tahu karakter dia. ya, Dia tidak pernah main-main kalau buat Persela Lamongan. setuju. Itu mas. Kalau saya, ya, mungkin saya ada cerita lain, betah di sini, betah di sini. Iya, tapi walaupun saya dibilang legenda ya, saya terima kasih. Saya senang. Cuma ya itu, legenda cuma satu saya pikir, Khairul Huda. Ya. Nah, sekalian ngomongin almarhum Khairul Huda, ada kenangan tersendiri gak, Be? Pasti kenangan banyak sama dia.
karena dia ya teman ngobrol di selesai sepak bola sama dia, teman ngopi juga sama saya. Jadi kita selalu ada lamongan masalah Persela ada apa, kita berdua selalu konsultasi. Gimana caranya Persela itu maju terus. Kalau di luar Persela gitu be, misalkan hari-hari biasa, sering nggak sih main bareng sendiri di luar sepak bola ini? Main bareng misalkan sama almarhum Khairul Huda dulu, main ke mana, ke daerah mana gitu. Bisa nggak sih be kayak gitu be? Sering malah sama dia. Suka-suka ada di sini ada namanya ada satu tim di sini. Ya kita kalau pas libur-libur Persela ngumpul sama dia main. Dia pun main. Dia pun jadi striker dia, pencetak gol terbanyak kita. Iya dia. Nggak mau jadi kiper kalau main-main biasa. Dia striker handal. Nggak mau jadi Iya, kiper ya malah ya. striker handal almarhum. Berarti itu salah satu momen yang mungkin di sini kita jarang ketahui itu be. Ya, dia itu baik, orang baik, sederhana. Dia mau bergaul sama siapa aja. Walaupun dia di sini mungkin top dia, tapi orangnya tidak sombong. Oke. Terus kita flashback sedikit ke tahun 2011 ya, Be. Waktu zamannya dilatih oleh Miroslav Janu. Di situ kan memang katanya sih banyak kenangan atau masih banyak sekali perjalanan yang sangat berkesan. Nah, itu apa aja, Be? Zaman Miroslav Janu itu wah, mungkin kita pikir tim ini akan hancur. Karena saya lihat dari pertama kita jalan banyak problem-problem. Tapi nyatanya Janu itu bisa meyakinkan kita jadi apa ya laki-laki. Jadi kita jadi laki-laki beneran. Karena dulu mungkin sudah ada tahu banyak masalah ini kurang, ini belum dibayar, ini belum diapa. Hmm. Tapi kita harus jadi laki-laki yang nggak mau diremehkan orang. Kalau kita sudah gaji nggak dibayar, kita main pun kalah, kita nggak bakal jadi laki-laki. Saya itu makanya salut sama almarhum Janu. Dia pelatih terbaik sekaligus bapak. Lebih banyak memotivasi ya. Iya, Bukan dalam hanya masalah sepak bola, itu tapi masalah kehidupan. itu di finansial kita itu lagi ya mungkin kurang terpuruk, tapi Hmm. kita bisa di posisi atas. Oke. Itu yang mungkin jarang kita ketahui juga, Be. Hal-hal yang mungkin di balik layar atau di balik kehidupan para pemain sepak bola, itu yang mungkin jarang sekali diketahui oleh supporter. Nah, ini ada Babe ini kan akhirnya, oh ternyata kayak gitu di balik semua itu. Dan pada tahunnya Miroslav Juna itu, Janu itu Dan eh, katanya itu adalah musim terbaik Persela di pentas sepak bola Indonesia. mungkin selama saya di Lamongan mungkin itu yang paling bagus, cuman kita tidak tahu banyak pemain-pemain kan sebelum zaman saya tidak tahu mereka. Cuman kalau buat saya itu terbaik Selama karena 13 tahun itu ya. memang kita benar-benar di situ apa namanya kekeluargaan kita kental sekali di situ. Terus pada tahun 2014 B, Persela masuk Championship Series. Nah, menurut Babe, apa yang menjadi keunggulan Persela pada waktu itu? Keunggulan kita ya karena kita kebersamaannya kuat, semua pemain, pelatih, manajemen, kita seperti keluarga, kita saling mengingatkan, makanya kita dulu itu ya paling bagus walaupun dalam keadaan apapun paling kompak lah ibaratnya timnya. Tapi gini Be, katanya Babe ini nggak pernah mau ditunjuk menjadi kapten. Kenapa? Bukannya nggak mau kapten karena saya nggak pernah ditunjuk jadi kapten. Nggak mau atau memang Nggak, memang saya nggak mau, pernah ditunjuk tapi saya tidak. berarti kan pernah ditunjuk tapi nggak mau Saya kan? nggak mau, iya. Kenapa Be? Beban ya Be? Nggak beban, Bebannya berat nggak itu. tahu. Pas tahun
nggak pernah sama sekali jadi kapten. Iya, Tapi sama sekali tidak pernah. berapa kali B tawaran ditunjuk jadi kapten itu B? Ya ada, cuman lebih cocok pemain yang lain. Saya merasa tidak cocok. Padahal sudah 13 tahun loh B. Sudah pantas lah, lebih dari pantas itu. Dan juga mungkin di masa 13 tahun itu ada gol atau assist yang paling berkesan dari Babe ini. Kalau gol pasti ada gol. Waktu zaman masih divisi utama Persela, itu ada gol unik. Waktu kita bertandang ke Persik Kediri, ada di mana kita dapat bola pertama langsung pelanggaran di tengah itu saya tendang bola langsung masuk. Karena waktu saya tendang itu dulu angin besar sekali ke gawangnya Persik Kediri. Iya, mungkin salah satu salah satu pemain yang di Kediri mungkin sampai sekarang juga pun masih ingat, mungkin pemain-pemain yang pernah saya lawan masih ingat tendangan saya. Makanya dibilang saya itu dulu tendangan kipas. Karena baru saya tendang itu angin besar Langsung ya. dari tengah itu masuk. Nah itu yang saya bilang unik gitu. Itu baru-baru saya main bola di Persela Lamongan ini. Ada. Di Kediri itu B mainnya Iya B. main Mainnya di di Kediri. Jatidiri. Iya. Padahal di Kediri ya itu ya. Iya. Menang angin lah. Kalau pemain badminton itu pasti komennya menang angin. Iya. Ada lagi B selain itu B. Mungkin assist waktu memberikan umpan. Kalau asis pasti saya senang semua. Sering saya membuat asis. Mungkin saya nggak tahu mana asis yang bagus, tapi saya pikir kalau saya asis lebih senang saya daripada saya bikin gol. Gitu ya. Padahal kalau habis ngegolin tuh ada rasa kayak kepuasan tersendiri loh B. Pasti, cuman saya kalau asis malah lebih puas, saya juga bingung. Tapi gol juga saya senang, Ya. golin pasti. Assist itu dari samping, dari tengah, atau dari mana B? Yang paling Saya mungkin banyak lebih dari samping saya beri dari samping. asis. Ya. Nah ini B, saya sendiri kan sering main sepak bola di lapangan besar. Waktu nonton bola, itu memang kelihatan gampang. Dari dribbling ke depan, assist ke gawang, ke samping, kelihatan gampang. Tapi ternyata waktu main beneran B, susahnya minta ampun. Larinya susah, terus tendangan crossnya susah. Itu gimana B? Tips buat saya B. Karena latihan tiap hari setiap hari kita latihan. Harus pakai kaki bagian mana, terus yang dilatih itu apa B? Pasti bisa karena kita latihan setiap hari. Sepak bola itu semua pemain pasti bisa. Kalau yang profesional. Dulu dulu waktu nonton sepak bola mungkin saya sendiri waktu nonton sepak bola, halah crossing ngono gak iso, gak teko, gak nyampe. Iya. Ternyata waktu main sendiri Iya. susah banget. Dari situ akhirnya saya gak pernah ngomel-ngomel lagi di depan televisi. Weh, Karena memang susah ya. jangan-jangan yang teriak-teriak di atas kalau Persela main jelek Mas ini ya. Enggak be, enggak be. Tapi be waktu Champion Series dulu itu kalau nggak salah Persela tumbang di 8 besar ya be. Itu kenapa be? Masalahnya itu di mana ya itu? Sebenarnya waktu itu tim kita ya sudah siap. Mungkin tim lain lebih siap. Tuh 8 besar. Tapi mungkin dari kesulitan memang pada saat itu udah solid banget ya. Apa gara-gara waktu itu mainnya di mana sih? Sama tetap home away kita main. Main home away ya? Home away ya, main. Barangkali waktu away itu ada yang bikin janggal atau kurang ada sesuatu something yang membuat pemain Persela kurang Oh, enggak ya, udah kita maksimal itu sudah ya. maksimal, kita sudah siap semua. Mungkin ya lawan kita lebih siap dari semuanya. Padahal itu kurang dikit lagi lah, Iya, 8 besar. Terus kemudian waktu setelah Champion Series itu kalau nggak salah tahun 2015 itu kan liga kita ada masalah, B. Bener nggak, B? benar. B, jangan cari aman, B. Kita berdua ini, B. Liga kita, Liga Indonesia itu kayaknya tahun 2015 itu ada mungkin masalah ya.
Nah, pada saat itu pemain Persela sendiri gimana B kondisinya B? Ya, pasti yang Mas bayangkan bagaimana seorang sepak bola jadi pengangguran. Kalau Babe sendiri pada saat itu, yang dilakuin Babe apa? Ya, bantu-bantu aja istri di rumah. Nggak ikut ini B, Tarkam atau liga-liga yang di luar dari, Liga Indonesia? Ya jarang, jarang-jarang. Kadang ada juga ikut kalau teman, tapi ada Ber teman-teman dekat bisa ikut. Berarti pada waktu tahun 2015 yang ada konflik itu memang benar-benar nggak ada Vakum, vakum ya itu ya? vakum. Jadi menjalani kehidupan masing-masing nih teman-teman dari Persela pada saat itu. Kalau Babe sendiri, stay-nya di mana pada saat itu, Be? Di Lamongan, di Di Lamongan sendiri berarti ya? saya tetap di Lamongan sampai sekarang di Lamongan. Dan sekarang ini, Be, Persela kan, degradasi ke Liga 2. Perasaan Babe sendiri nih gimana nih? Pasti gimana ya? Udah biasa lihat Persela di kasta tertinggi, terus lihat di bawahnya. Apalagi kayak saya juga pernah bermain di Persela Lamongan. Pastinya ya sedih. Tapi saya yakin nanti Persela pasti bisa lagi ke kompetisi kasta tertinggi. Saya yakin. Kalau analisnya Babe, kenapa sih, Be, sampai Persela ini, turun ke Liga 2 ini? Oh, saya nggak tahu, soalnya pada waktu itu saya udah tidak ada kan, jadi saya tidak tahu lagi. Maksudnya di dalamnya Oh, di itu ke ya, internal. internalnya Persela. Oke, Iya, oke. saya memang benar-benar tidak mengetahui. Kalau 2 musim terakhir ini, Be, tahun 2022 sama 2023, masih nonton Persela nggak, Be? Masih. Cuma ya berapa pertandingan aja nonton. Gimana, Be, menurut Babe? Bagus. Udah bagus ya? Ya, Udah bagus. layak ke Liga 1 lagi ya itu ya? Iya, saya malah berpikir musim ini Persela udah berada di Liga 1. Cuman ya nggak tahu itulah sepak bola. Kalau Kita dari nggak Babe tahu. sendiri ada saran nggak sih, Be, untuk manajemen atau pemain Persela dari mantan, pemain Persela ini? Saat ini ya belum ada. Barangkali disuruh, minum air putih yang lebih banyak. Saya juga nggak tahu nih kalau pemain sepak bola di dalamnya harus ngapain, ilmu gizinya kayak gimana. Mungkin waktu Babe sendiri dulu itu, ketat banget nggak sih, Be, waktu jadi pemain sepak bola itu, Be? Waktu di Sebenarnya sini dulu. yang nggak ketat, cuma kitanya yang harus ngetatin sendiri. Kita yang harus pintar dari cara pola makan, pola istirahat. Jadi memang nggak ketat, nggak ada yang ketat. Ya, Tapi mungkin Mbak Be ini jiwanya memang dari kecil itu sudah ke sepak bola banget lah. Jadi hal-hal yang mungkin ketat itu, jadi ringan. ya. Bisa jadi kayak gitu. Bahkan yang saya ketahui Mbak Be dulu juga kan menjadi pemain timnas Indonesia di tahun 2005 ya? Iya, 2005, 2006. 2005, lawan siapa dulu? Laos ya, Be? Lawan Laos di SEA Games 2005 di Filipina dan Indonesia dengan kemenangan 4-0. Kok sedih ngono, Be, sampean, Be? Enggak, pasti senang. Senang ya? Ah, Gimana, Be, perasaannya, Be? pasti bangga bisa mewakili Indonesia. Itu mainnya home away ya, Be? Enggak, kita kita main di Di satu sini, tempat di Filipina. di Filipina. Filipina. Gimana, Be, main di Filipina, Be? Berarti kan tanpa supporter Indonesia. Wah, mungkin ada cuma Oh, sedikit. iya, banyak juga di sana. Lebih enak mana, Be? Main di Indonesia atau di Filipina? Waktu, ngikutin SEA Games gini. Sama-sama enak. Kalau kita nanti bilang enak main di Indonesia aja, nanti main di luar kita kalah terus. Iya, Enggak kan euforianya dari supporter juga kan mungkin bisa membantu teman-teman atau pasti pemain. pasti saat jadi tuan rumah itu beda. Di Filipina ya? Mainnya di Filipina. Itu, mainnya kemana aja, Be? Masa cuma main bola, Be?
pakai rekreasi, wisata kemana gitu, Be. Biar teman-teman ini tahu yang nggak pernah ke Filipina, Be. Saya kan nggak pernah juga. Siapa tahu bos dari Indo Warehouse ini besok undang kita ke Filipina. Gimana, Bos? Waktu itu lagi berjuang jadi nggak boleh rekreasi dulu. Berarti nggak boleh, Be ya? Ya bukan nggak boleh, pasti boleh. Tapi selesai 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 SEA pasti. Games itu berarti ya. Oke, oke. Berarti pengalaman Babe ini sudah eh, banyak banget sih. Mulai dari Persela sampai sudah mewakili SEA Games juga. Di Filipina lagi, menang 4-0. Terus B, kenapa juga ini bukan bukan rahasia umum juga sih, Babe ini mengidolakan sama Bambang Pamungkas. Why, why, why? Nah, saya lihat ya mungkin dia salah satu pesepak bola yang benar-benar profesional. Dia bisa stabil pun dalam bermain sepak bola lama sekali. Ya. Juga yang paling saya salut, dia benar-benar mau jadi pemain profesional. Sampai saat ini saya belum pernah melihat Bambang Pamungkas itu tarkam. Tuh, benar-benar dia jaga. Oh, berarti Skillnya memang benar-benar buat kerja di profesional. berarti nggak pernah tarkam sama sekali. Kalau menurut pandangan saya pun belum pernah lihat dia Belum pernah tarkam. lihat ya. Mungkin kalau yang lain lihat, saya nggak tahu. Oke. Cuman saya pikir dia belum pernah tarkam. Sebenarnya keenakan dari tarkam sama pemain di liga itu bedanya apa sih, B? Saya juga tidak tahu. Mungkin ya mungkin kalau di tarkam itu kayak gimana, kalau main di liga itu Ya, kayak gimana. saran saya kalau mau jadi pemain bola ya harus jadi pemain bola profesional. Karena profesional memang jelas kita dari kecil mau jadi pemain bola. Harus benar-benar main bola. Buat apa ditarkam? Kecuali kita main fun game lah sama teman tidak Oke. apa-apa. Kita latihan capek-capek, latihan nambah tiap hari apa. Cuman buat tarkam. Kalau bisa buat jadi pemain profesional. Terus untuk pada tahun 2018 ya, B, Babe keluar dari Persela itu ya, B. Iya, 2018. Kenapa, B, memutuskan untuk keluar dari Persela? Ya, memang ya keluar aja, keluar. Ini soalnya ini sepak bola. Ya, Mau cari pengalaman baru berarti. iya juga pastinya. Habis itu kemana, B? Setelah Ada itu, B. ke tim sini, ke tim sini ya Dan ada. ke salah satunya ke Persijap ya. Ya, iya. Gimana, B, main di Persijap, B? Ya senang karena bisa bantu dia juga naik ke Liga 2. Sama terakhir kemarin di Persipa juga bantu naik ke Liga 2 sama Pati. Berarti pada saat Babe di situ, eh, tim-tim ini naik itu ya, klasmen ya, Iya, naik ke Liga 2 ke dari liga ya, Liga naik 3 liga ya. ke Liga 2. Oke, oke. Berarti jasanya Babe juga banyak ini, Be. Jasa mereka yang lebih banyak karena sudah menafkahi saya. Saya bisa kerja. Nah, Babe ini pada tahun 2018 kalau nggak salah memutuskan untuk keluar dari Persela. Kenapa itu, Be? Keinginan sendiri atau gimana, Be? Sebenarnya juga nggak memutuskan keluar. Juga yang nggak tahu. Ya ini sepak bola. Sepak bola di mana kita ada mau main di satu tim sampai kita selesai sepak bola. Tapi kita juga harus punya kualitas. Kalau kita kualitas tidak ada, apa mungkin klub mau mau mempekerjakan kita ini sampai kita habis karir? Ya, ya itu udah gimana? Saya juga nggak tahu Oke. bicaranya. Iya, ini Nah, ini misalkan ya, kalau ada tawaran lagi main di Persela. Babe kan sudah 13 tahun nih di Persela dulu kan. Nah, sekarang misalkan ada tawaran lagi, Be, untuk ngebela Persela. Gimana, Be? Mau nggak nih? kalau main saya mungkin udah ndak bisa karena saya mungkin sudah umur. Mungkin nanti di luar pemain, insya Allah saya mau. Kalau pemain pun saya mungkin ya sudah harus yang muda-muda. Tapi kalau nanti suruh bantu-bantu, ya nanti kita lihat.
Oke. Ya, Ya mungkin barangkali suatu saat, karena Babe pengalamannya di Persela ini kan sudah banyak. Suatu saat manajemen Persela ini membutuhkan Babe, entah itu sebagai, head coach atau, fisik, pelatih fisik atau yang lainnya atau masalah, apa sih kayak gitu yang di internal gitu, masalah-masalah ilmu gizi dan lain-lain gitu, misalkan pasti ada tawaran senang gitu, Be? kalau saya diajak bekerja sama lagi. Karena memang saya juga, ya saya 13 tahun main di situ lama. Sudah tahu pasti saya suka Persela. Diajak bergabung lagi ya. Saya terima kasih. Siapa tahu habis ini kan stadion baru, Be. Ya itu yang pernah berjasa di Persela. Ayo ayo balik lagi. Siapa tahu. Tapi, berkenan kan, Be? Nggak nolak kan misalkan ada ajakan lagi, Be? Pasti. Tapi mungkin nanti. Karena sekarang kan lagi, fokus di pelatihan SSB ya, tadi katanya ya? Ya, ya itu bantu-bantu teman. Saya pun bantu-bantu dia melatih. Jadi sama aja saya lagi belajar. SPB-nya usia berapa, Be? Di situ ada 8 sampai umur 17 kalau nggak salah. Oh berarti Dari U8 sampai 17. di mana, Be, itu, Be? SSB di mana, Be? Ada di daerah Lamongan juga. Lamongan sendiri? Nah, Lamongan kota sendiri, Be? Lamongan kota juga. Nah ini kan sudah, berkecimpung juga di masalah pelatihan SSB kan? Siapa tahu kan habis ini, "Halo, Babe, ikut manajemen kita ya, Be?" "Siap, Babe, bawa satu orang lagi." "Siapa?" "Itu yang host kemarin." Iya. Gas, Masuk. masuk. Ada momen unik di mana anak pertama Babe lahir bertepatan dengan match Persela. Anak pertama lahir siang hari kalau nggak salah, kemudian sorenya ada match ya. Iya, iya, Itu benar, momennya benar kayak gimana, banget. Be? Ya, pas saya lagi ada namanya stretching sebelum pertandingan nanti sore, saya dengar kabar istri udah masuk rumah sakit, katanya udah mau melahirkan. Oke. Akhirnya selesai stretching saya ke rumah sakit, nggak lama siang lahir anak saya yang Oke. pertama. Tapi saya yang nunggu di dalam berdua istri. Mungkin muka saya sudah pucat karena anak pertama juga. Saya senang Mhm. apa. Saya sudah bilang saya nggak mau main nanti sore. Karena saya memang sudah lemas. Tunggu istri lahir di depan. Oke. Nggak ada. Jadi kan. Tapi ada pelatih udah tidak apa main aja main. Pas main-main nggak apa-apa terus akhirnya saya ikut main. Saya hanya kuat 20 menit langsung diganti. Ya, tapi senang. Itu saya senang. Karena pas hari pertandingan anak saya lahir. Tuh. Waktu pertandingan berarti kepikiran terus, Be, itu, Be? Pasti Pasti. kepikiran juga memang sudah dia penyedak karena istri saya yang nungguin pas Oke. lahiran. Baru pertama mau jadi seorang Secara ayah. ayah. Lihat Iya. ini gimana rasanya. Ada. Tapi setelah diganti itu Babe stay di apa, Saya masih pertandingan sampai selesai. sampai selesai di situ berarti? Sampai selesai. Oke. Gimana, Be, mendapatkan anak pertamanya di waktu yang bertepatan dengan match, lebih deg-degan dari Pasti biasanya ya? pasti lebih deg-degan. Pasti lebih deg-degan, tapi ya senang. Sekarang umur berapa, Be? 42. Loh enggak, maksudnya anaknya, Be. Oh, saya kira. Anaknya umur Wah, berapa, ini Be? salah ini. Kalau Babe juga tahu 42. Iya. Sekarang usia berapa itu? 17-an. 17-an? Ya. Wah, bisa jadi penerusnya Babe nih. Enggak dia sekarang di kuliah salah satu di Surabaya ada universitas dia. Cewek. Ya siapa tahu kan jadi penerus yang perempuan. Ada Tapi nomor ada dua. bakatnya juga kayak gitu, Ada yang masalah sepak nomor bola? dua main bola cewek. Oh yang kedua itu ya? Ada. Oke. Berarti itu mau difokusin untuk sepak bola juga, Be? Enggak. Terserah dia. Mendukung juga nih orang tua. Pasti mendukung. Terserah dia nanti. Yang terbaik. Gitu. Yang kedua usia berapa, Be? 15. 15, beda 2 tahun ya? Oke, terima kasih Babe untuk kesempatannya pada kali Sama-sama. ini. Terima kasih. Semoga sukses selalu Sama-sama sukses. dan bisa menginspirasi untuk atlet-atlet yang ada di SSB-nya. Untuk kalian semua jangan lupa
tonton terus Ngolah Ngobrol Bola di Indo Warehouse.